Halo semua, perkenalkan nama aku Nika Astria Situmorang dengan NIM 22031022 dari Prodi Pendidikan Biologi B. Baiklah, video ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah Pengantar Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Nur Hafizah MPD PhD. Dalam video ini berisi tentang yang pertama yaitu apa aja sih yang menyebabkan kurangnya motivasi seseorang dalam membuat sebuah usaha baru dan bagaimanakah solusi dalam mengatasi kasus tersebut. Baiklah, yang menjadi penghalang yang saya ambil yaitu yang pertama adalah motivasi akan kegagalan. Banyak orang tidak memiliki motivasi untuk memulai usaha baru karena takut akan kegagalan. Mereka khawatir bahwa usaha mereka tidak akan berhasil atau bahkan mereka akan kehilangan investasi ke waktu, uang, dan upaya mereka. Dari masalah tersebut dapat diatasi dengan cara yang pertama yaitu pendidikan dan pemahaman. Memberikan pelatihan atau pendidikan kepada individu yang ingin memulai usaha baru agar mereka memahami resiko yang terlihat dan bagaimana mengelolanya. Cara yang kedua yaitu membangun jaringan dukungan. Memiliki jaringan dukungan yang kuat seperti mentor atau rekan pengusaha lainnya dapat membantu individu mengatasi ketakutannya. Yang kedua, yaitu kurangnya visi dan tujuan yang jelas. Jika seseorang tidak memiliki visi dan tujuan yang jelas dalam memulai usaha baru, mereka mungkin merasa kehilangan motivasi. Mereka mungkin tidak tahu apa yang ingin mereka capai atau bagaimana mereka akan mencapainya. Cara untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan pembuatan rencana bisnis yang solid, yaitu dengan mengartikan membantu individu dalam merumuskan rencana bisnis yang komprehensif dan terperinci dapat memberikan arahan dan tujuan yang jelas. Dalam rencana bisnis tersebut, mereka harus menentukan visi, misi, target, strategi, dan langkah-langkah tindakan yang perlu dilakukan. Yang kedua, apa aja sih tren pasar saat ini dan jenis bisnis apakah yang menurut saudara memiliki prospek kerja yang baik atau menjanjikan? Jenis bisnis yang saya ambil yaitu yang pertama bisnis e-commerce. E-commerce terus berkembang pesat dan tren belanja online terus meningkat dengan adanya akses yang mudah ke internet dan pertumbuhan penggunaan perangkat seluler. Yang kedua, bisnis kesehatan dan kebugaran, yaitu kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan kebugaran semakin meningkat dan banyak orang yang berusaha untuk menjadi lebih sehat. Jenis bisnis yang ketiga yaitu bisnis teknologi informasi atau TI dan keamanan siber. Dalam era digital yang terus berkembang, bisnis yang terkait dalam TI dan keamanan siber menjanjikan permintaan akan solusi keamanan data, pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, bisnis lingkungan dan energi terbarukan. Dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan perlunya sumber energi yang bersih, bisnis yang berfokus pada lingkungan dan energi terbarukan memiliki prospek yang menjanjikan. Bisnis e-commerce. E-commerce terus berkembang pesat dan tren belanja online terus meningkat. Dengan adanya akses yang lebih mudah ke internet dan pertumbuhan penggunaan perangkat seluler, bisnis e-commerce memiliki prospek yang cerah. Kita dapat secara langsung menjual produk fisik, produk digital, bahkan melalui platform-platform tersendiri yang kita miliki. Yang terakhir yaitu apa aja sih bisnis plan yang ideal dan sesuai dengan minat saudara, cocok dengan situasi saat ini yang terkait dengan perkembangan TI. Bisnis yang judul yang saya ambil yaitu layanan pengiriman makanan online untuk mahasiswa. Alasan saya memilih bisnis ini karena dapat kita ketahui di arah kesibukan mahasiswa ini sangat membutuhkan yang namanya digital. Di saat kita susah untuk mencari makanan, dapat kita langsung melalui dengan online. Dapat kita lihat bisnis ini bertujuan untuk menyediakan layanan pengiriman makanan online yang bertujuan khusus untuk mahasiswa perguruan tinggi. Dalam lingkungan perkuliahan yang sibuk, banyak mahasiswa tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk memasak makanan mereka sendiri. Bisnis ini akan menyediakan opsi makanan yang sehat, terjangkau dan bervariasi melalui
platform pemesanan online yang terhubung dengan mitra restoran dan warung lokal. Analisis pasarnya terdiri dari dua. Yang pertama itu tren pasar. Mahasiswa perguruan tinggi sering mengandalkan layanan pengiriman makanan untuk kenyamanan dan efisien. Yang kedua, segmentasi pasar. Mahasiswa perguruan tinggi yang mencari makanan sehat, terjangkau, dan praktis yang dapat diantar langsung ke tempat tinggal mereka. Yang kedua, model bisnis. Yang pertama yaitu pendapatan utama. Penerimaan pembayaran dari pelanggan untuk makanan yang dipesan, serta menjalin kerjasama dengan mitra restoran dan warung yang memberikan komisi dari setiap pesanan yang diterima. Yang kedua, sumber pendapatan. Pendapatan dari penjualan makanan, biaya pengiriman, iklan, promosi restoran, dan mitra. Yang selanjutnya, layanan yang ditawarkan. Yang pertama itu platform pemesanan online. Pengembangan aplikasi atau website yang kemungkinan mahasiswa memesan makanan dari berbagai restoran dan warung lokal. Yang kedua, pemilihan makanan sehat. Menawarkan pilihan makanan sehat serta hidangan sayuran, makanan diet, dan makanan bebas gluten untuk memenuhi kebutuhan diet yang beragam. Yang ketiga, pengiriman cepat. Menjalin kerjasama dengan mitra pengiriman untuk memastikan pengiriman yang cepat dan andal kepada mahasiswa. Yang selanjutnya itu pemasaran. Teori pemasaran yang saya ambil yaitu yang dua, yaitu melalui dengan media sosial, karena dapat kita ketahui sekarang media sosial atau TI sangat berkembang luas di negara kita dengan menggunakan platform media sosial untuk membangun kesadaran dan menargetkan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Yang kedua, kolaborasi dengan komunitas kampus. Dengan menjalin kolaborasi dengan komunitas kampus, dengan organisasi mahasiswa atau kelompok studi untuk mempromosikan layanan kepada mahasiswa. Sekian hasil pemahaman saya tentang ujian kewirausahaan. Maaf jika terjadi kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.